Shalom saudara semua pemirsa di seluruh dunia yang saya kasihi. Apa kabar hari ini? Doa saya saudara semuanya dalam keadaan yang baik, diberi anugerah dan kemurahan oleh Tuhan di setiap perjalanan kehidupan saudara. Saya berdoa keluar masuk saudara dilindungi Tuhan, malaikat Tuhan menjagai saudara, menatang saudara dengan tangannya. Hari ini, sebagaimana saya minggu-minggu yang lalu memberikan warning bagi gereja Tuhan, yaitu bagi anak-anak Tuhan tubuh Kristus di seluruh dunia, agar kita waspada terhadap akhir zaman ini. Kalaupun ini akhir zaman, kita sangat akan waspada, tetapi kalaupun ini belum tiba kesudahannya, ini akan sangat menolong kita. Karena Tuhan datang dengan tanpa diduga-duga, Dia datang seperti pencuri di malam hari. Yang nampaknya keadaan damai, baik-baik saja, ternyata Dia bisa datang. Itu sebabnya perlu agar kita mewaspadai, memperlengkapi diri kita, agar kita tidak hidup secara duniawi. Kalau di episode sebelumnya, warning yang ketiga, saya membukakan kepada saudara agar kita tidak seperti lalang, maka kali ini Tuhan membukakan kepada kita bersama mengenai bagaimana kita tidak bekerja sama dengan orang fasik, tidak bekerja sama dengan yang disebut Belial. Kita akan pelajari dari kisah para raja-raja. Saya akan bacakan saudara kisah mengenai Raja Asa. Dari 2 Tawarik 16 ayat 1 dan seterusnya. Ayatnya agak panjang, tetapi saya mau saudara mengikutinya sebab ini merupakan pelajaran bagi kita semua agar kita mengerti kenapa Tuhan tidak berkenan kepada mereka-mereka yang bekerja sama dengan orang di luar anak Tuhan. Kisah Raja Asa ini luar biasa, saudara. Tentara dia tuh hanya 400.000, lalu tentara musuh 800.000. Jadi hanya setengahnya saja. Pastilah kalau diukur dengan kekuatan ketentaraan, dia kalah. Tetapi dia berseru dan mengandalkan Tuhan, maka ia menang. Tapi kemudian selanjutnya dia menghadapi perang lagi. Dia udah ngalamin mujizat loh saudara, tetapi saat dia menghadapi peperangan yang lain, dia malah mengandalkan Raja Aram dan minta pertolongan Raja asing itu. Maka apa yang terjadi? Kita akan melihat bagaimana Tuhan sangat kecewa, tidak berkenan kepada dia. 2 Tawarik 16 ayat 1 dan seterusnya. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya," kepada Tuhan maksudnya ya.
Itu yang saya ceritakan tadi, dia maju dengan 400.000 tentara, tetapi orang Ethiopia dan Libya ini 800.000, tapi dia menang. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh karena itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu, karena teguran itu. Dia nggak mau ditegur, dia mau jalannya sendiri. Dia mau berlaku fasik. Saat Tuhan kirim seorang nabi, malah dia sakit hati. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian jadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Saudara lihat bagaimana di sini Asa ini awalnya sangat mengandalkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi kemudian dia mulai mengandalkan orang lain, mengandalkan raja-raja lain, mengandalkan pertolongan dari raja lain. Lalu dia tidak suka saat seorang nabi datang menegur dia. Inilah bahayanya saat seseorang mulai tinggi hati, mulai kuat, dan kemudian dia lupa akan pertolongan akan Tuhannya. Dan akhirnya Tuhan itu dalam kasih-Nya, dia seringkali menegur orang-orang yang dikasihinya. Tetapi orang yang sudah tinggi hati biasanya tidak menyukai teguran. Teguran itu dianggapnya hanya menghambat dia punya kebebasan dan kehendak, dan akhirnya dia bisa memperlakukan sesuai dengan kemauannya. Kalau dia seorang raja, bisa saja dia memasukkan penjara atau membunuh. Ya, seperti Saul, dia membunuh para imam-imam. Dia hendak membunuh orang pilihan Tuhan, yaitu Daud. Jadi apa saja bisa dia lakukan kalau dia punya posisi dan kuasa. Nah, tetapi Tuhan tidak suka dengan cara-cara yang seperti ini, yaitu mengandalkan manusia. Ada kisah lain, yaitu kisah Raja Yosafat. Raja Yosafat ini raja yang luar biasa cari Tuhan, saudara. Dia mendapatkan mujizat dari Tuhan, juga mujizat yang menakjubkan sekali. Ya, pada saat dia tidak berdaya, tentara musuh banyak sekali, dia beberkan surat itu di hadapan Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dia. Tapi suatu kali dia bekerja sama dengan Ahab. Ya, dia diminta untuk bekerja dengan Ahab. Nah, dia rupanya nggak enak, karena Ahab ini mertuanya. Si Yosafat ini kawin dengan anaknya Ahab, sehingga waktu diminta tolong, mau nggak mau sungkan ya, saudara. Kalau sama mertua itu nggak nurut, itu sungkan ya. Nah, disinilah kita belajar bahwa saat kita disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, walaupun itu mertua saudara, walaupun itu suami saudara, istri saudara, kalau bertentangan dengan Tuhan, kita nggak bisa melakukannya. Walaupun di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa engkau harus tunduk kepada suamimu, tetapi saat melawan Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya, bertentangan dengan firman Tuhan, kita belajar dari kisah ini. Mari kita baca di dalam kitab 2 Tawarik 17 ayat 3 dan selanjutnya. Itu adalah hal yang menolong kita untuk melihat bagaimana seorang diberkati, terhormat, dan menjadi kaya. Sangat mudah sekali kalau kita berjalan di dalam kebenaran itu, untuk Tuhan memberikan berkat-Nya, perlindungannya kepada kita.
Dan ya memang firman Tuhan mengatakan bahwa roh itu penurut, daging itu lemah. Kita maunya nurut sama Tuhan tetapi daging kita lemah. Tetapi bagi saudara-saudara pemirsa sekalian, saya doakan supaya daging saudara kuat, nurut sama roh saudara, ya. Kita akan baca dari 2 Tawarik 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintah Tuhan dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekelilingnya, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang bawa kepada Yosafat persembahan dari perak sebagai upeti, dan juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing domba 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda, orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Nah, disinilah kita mengerti bahwa seorang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati dengan kekayaan, kehormatan, kelimpahan, dan negara-negara sebelahnya semuanya takluk kepada dia dan takut. Dia makin kaya, bertambah kaya, dan makin kaya dan jaya. Bukankah nampaknya sangat mudah sekali? Tetapi ada ujian yang datang, yaitu kemudian dia diminta oleh mertuanya untuk berperang bersama dengan dia. Disitulah awal kejatuhannya, saudara. Dan kesalahannya rupanya berulang. Ya. 2 Tawarik 19 ayat 1-3. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Jadi pada saat dia berperang, sudah ada seorang nabi. Jadi ini orang yang takut Tuhan. Jadi sebelum dia berangkat berperang, dia nanya, ada nggak nabi di sini? Kita boleh tanya sama dia. Kita boleh nggak perang? Akhirnya nabi-nabi dikumpulin, datang 400 nabi bilang, pergi ya, nggak apa-apa. Tetapi dia merasa nggak pas, ini bukan nabi-nabi yang benar ini. Mereka hanya mau cari muka aja supaya dibayar. Kita panggil nabi yang lain deh kalau ada. Lalu Ahab mertuanya berkata, ada sih, tapi aku nggak seneng sama dia. Soalnya dia selalu menubuatkan yang nggak baik tentang aku. Tapi Yosafat berkata, panggil deh, gitu. Saat dipanggil, maka Nabi Mika ini berkata, jangan pergi, karena kamu nggak akan selamat. Nah, disitulah Raja Ahab berkata, benar kan? Saya kan udah bilang, dia selalu ngomong yang nggak baik. Lalu Yosafat sempat berkata, janganlah raja berkata demikian. Nah, kalau dia harusnya ngomong begitu, diterusin, ya udahlah kita nggak usah pergi. Tapi dia tetap pergi. Nah, saat dia pergi itu, maka dia pulang dengan selamat, dilindungi Tuhan, saudara. Tuhan itu melindungi orang benar. Di panah-panah yang kena itu Raja Ahab. Ya, dan dia teriak, Tuhan tolong dia. Tapi saat pulang ke istananya, apa yang terjadi? 2 Tawarik 19 ayat 2 dan 3. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Saudara, Tuhan gak suka dengan bagaimana dia kerjasama dan bersahabat dengan orang fasik, walaupun itu adalah mertuanya. Kalau mertua saudara orang fasik, saudara nggak boleh bersekutu dengan mereka untuk
hal-hal bisnis, untuk hal-hal seperti ini. Saudara akan tahu, nanti saya akan ceritakan, saya akan berikan ayatnya, bagaimana kita dilarang dan kenapa. Nah, kemudian terjadi lagi, dia sudah diperingatkan satu kali, namun dia melakukan hal yang sama berulang. 2 Tawarik 20 ayat 35 sampai 37. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara, kita belajar lagi bahwa Tuhan tidak suka kita bersekutu dengan orang fasik. Dengan orang fasik aja Tuhan gak suka kita bersekutu. Nah, jadi kalau yang tadi saya nyinggung soal mertua, gimana kalau mertua saya kan harus menghormati orang tua, apalagi mertua dan sebagainya. Tapi kalau mertua saudara adalah orang fasik, saudara harus berani berkata tidak. Ada seorang raja yang dia pecat ibu suri, yaitu neneknya. Karena neneknya ini tidak membawa bangsa itu kepada Tuhan, malah bikin tempat-tempat penyembahan dan baal-baal untuk menyesatkan bangsa Israel. Itu sebabnya ditulis di dalam firman Tuhan betapa dihargainya ini raja. Nah, di sini kita mendapatkan contoh bahwa sekalipun itu mertua saudara, orang dekat saudara, pendeta saudara, ya, pasangan saudara, bos saudara, apalagi kalau mereka adalah orang fasik dan meminta saudara untuk bekerja sama, saudara lebih baik berkata tidak. Saudara tidak boleh sungkan kepada mereka. Saudara bisa bilang dengan baik, dengan hormat, tetapi saudara berkata, maafkan saya tidak bisa melakukan ini. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita karena mereka-mereka orang-orang fasik, mereka-mereka berbeda dengan kita. Mari kita baca orang fasik itu apa. Nah, mari kita baca dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai yang ke-18. Orang fasik ini yang di episode sebelumnya itu saya sebut sebagai tares atau lalang atau weed, bukan wheat ya, weed WEED itu adalah rumput liar seperti lalang. Tetapi kalau wheat ini WHEAT itu gandum. Nah, mereka hampir mirip, ngambil namanya pun dalam bahasa Inggrisnya pun hampir mirip ya. Nah, ini adalah ciri-ciri ilalang. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Orang-orang yang gak percaya mereka disebut kedurhakaan, orang durhaka. Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap, mereka disebut orang gelap. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial, mereka disebut Belial. Benih yang tidak baik, benih dari musuh disebut Belial. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Mereka disebut berhala. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan.
Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini dikatakan kita ini disebut terang, kita disebut Kristus, kita disebut bait Allah, kita disebut orang percaya, kita disebut Kristus karena kita ada di dalam Dia. Dia ada di dalam kita. Kita masuk di dalam Kristus. Kita bersatu dengan Dia. Dia itu Immanuel, God in us. Itu sebabnya kita tidak bisa bersekutu dengan mereka. Karena nggak ada persamaan di antara kita dengan mereka. Itu sebabnya orang-orang yang bersekutu dengan orang-orang fasik, keturunan-keturunan Belial ini, orang-orang gelap, orang-orang berhala, maka pekerjaannya akan dihancurkan. Tuhan tidak berkenan. Sebanyak apapun pekerjaannya, Tuhan akan hancurkan demi supaya orang itu mengerti bahwa Tuhan tidak berkenan. Mau cari untung seperti apapun, Tuhan tidak akan berkenan. Lalu saudara nanya, gimana kalau saya bekerja di bawah mereka? Saudara bekerja di bawah mereka, saudara hiduplah dalam terang. Kalau saudara diminta untuk menggandakan buku, untuk berbohong, dan sebagainya, itulah saatnya saudara stand up dan berkata, maafkan saya nggak bisa berlaku seperti ini karena saya orang Kristen. Saat saudara mengatakan itu, maka mereka akan menghargai saudara. Saudara nggak bisa diajak untuk kerjasama dalam kegelapan. Dan saudara nantinya akan dipercaya untuk pegang area-area yang lain yang bukan itu. Saudara jadilah terang di sana. Nggak usah nantang mereka kayak dengan semena-mena, dengan bahasa yang kasar. Sampaikan dengan bahasa yang halus dan dengan bahasa yang hormat. Sampaikan bahwa sebagai orang Kristen, saudara tidak bisa melakukan hal itu. Saudara tidak bisa berbohong, ya. Di dalam episode yang lalu saya mengatakan bahwa ciri-ciri tares, lalang, salah satunya adalah bohong. Karena iblis itu adalah pembohong. Iblis itu the father of all lies. Bapa dari kebohongan, semua pembohong-pembohong. Itu sebabnya saudara tidak boleh berbohong. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berkatalah dengan hikmat, tetapi saudara jangan bersekutu dengan perbuatan kegelapan. Nah, ini adalah warning yang keempat bagaimana jemaat Tuhan, saudara-saudara ini harus mempersiapkan diri sebagai terang di tengah kegelapan. Saat saudara stand up terhadap kebenaran, maka orang mulai akan menghargai saudara. Tetapi saat seseorang mau diajak kompromi, maka dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Biasanya orang yang mau diajak kompromi adalah orang yang punya agenda tertentu di dalam hatinya. Karena dia mau uang lebih, karena dia mau kedudukan, karena dia mau keuntungan, kuasa, dan sebagainya, maka dia bisa berkompromi. Tetapi orang-orang yang tidak mau kompromi, maka dia nggak punya agenda. Saya nggak apa-apa, mau dipecat, saya nggak peduli. Pokoknya saya harus hidup dalam kebenaran. Itu yang terjadi dengan Yusuf, saudara. Saat dia diajak kompromi untuk berbuat cabul dengan istri atasannya, dia tidak peduli dengan kedudukannya dia saat itu. Dia tidak peduli dengan apapun aja, saudara. Yang bahkan dari interpretasi mimpinya itu udah sangat dekat dengan kekuasaan, ya. Tapi dia berkata tidak. Aku berdosa kepada Tuhanku kalau aku melakukan hal ini. Jadi yang dia takuti adalah Tuhan. Nah, saudara, saya berdoa supaya di hati saudara ada roh takut akan Tuhan. Karena ini adalah 7 roh yang Tuhan berikan di dalam hati anak-anak Tuhan.
Tuhan berkata, roh Tuhan ada padaku. Jadi ada roh Tuhan, ada roh nasihat dan keperkasaan, ada roh takut akan Tuhan, ada roh hikmat dan pengertian. Jadi ada roh takut akan Tuhan. Saat ada ketujuh roh ini di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan ada bersama dengan kita. Saat kita mengeluarkan roh takut akan Tuhan itu, lalu kita melakukan bisnis sekehendak kita sendiri atau pelayanan sekehendak kita sendiri, maka Tuhan akan hancurkan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan itu. Ini warning yang keempat. Dan yang kelima nanti adalah masih ada kaitan dan sambungan dari ini. Akibat dari gagalnya kita mengikuti semua kehendak Tuhan dan akibat dari kesombongan dan kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang benar. Itu sebabnya saudara, tetaplah hidup di dalam firman dan kebenaran. Jauhilah kejahatan apapun harganya. Kalau saudara diminta untuk kompromi, apapun harganya mungkin kedudukan saudara, nggak dapat kerjaan, mungkin nyawa saudara dikejar-kejar. Janganlah takut akan nyawamu. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya. Godspeed and God bless you.